Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahlil fadaili wal karamat. Qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkat rahmat, hidayah serta petunjuknya. Kita masih dapat berkumpul untuk melaksanakan salat Isya berjamaah yang insyaallah sebentar lagi akan kita lanjutkan dengan salat tarawih berjamaah. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita limpahkan dan kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada malam ke-8 ini, malam ke-8 kita memasuki bulan Ramadan. Mungkin kita telah banyak mendengar dari guru-guru kita tentang kemuliaan bulan Ramadan, tentang betapa agungnya bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan adalah bulan pengampunan, bulan penuh rahmat dan maghfirah, bulan dengan momentum untuk memanen pahala, bulan dengan penuh kebaikan. Akan tetapi ada satu hal, ada satu sisi yang mungkin kebanyakan dari kita luput untuk memperhatikannya. Selain sisi bulan Ramadan penuh dengan rahmat dan pengampunan, ada satu sisi yang mungkin kita luput untuk memperhatikannya, bahwa memasuki bulan Ramadan berarti kita siap untuk segala resiko dan konsekuensinya. Apa maksud konsekuensi dan resikonya ini? Bahwa mungkin kita tidak sedikit mendengar bahwa ada orang yang memasuki bulan Ramadan tetapi tidak diisi dengan kebaikan, hanya sekedar mengikuti rutinitas, hanya sekedar euforianya saja, maka ia tidak mendapatkan apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alai, wa raghima anfu rajulin dakhala 'alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu, wa raghima anfu rajulin adraka 'indahu abawahu al-kibar falam yudkhilahu al-jannah." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di hadis ini terdapat 3 orang, terdapat 3 golongan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa orang-orang ini akan menjadi celaka. Siapa saja orang itu? Yang pertama, raghima anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alai. Celakalah seseorang, dzukirtu 'indahu, ketika namaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ketika nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, maka ia tidak bersalawat kepadaku. Itu yang pertama. Yang kedua, raghima anfu rajulin, betapa celakanya seseorang, dakhala alaihi Ramadan, ia memasuki bulan Ramadan, thumman salakha, kemudian bulan Ramadan itu berlalu, qabla ayyughfaralah, Ramadan berlalu sedangkan dosanya belum diampuni oleh Allah. Dan yang ketiga, raghima anfu rajulin adraka 'indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah, betapa celakanya seseorang apabila ia mempunyai ibu bapak, mempunyai orang tua yang telah sepuh atau mencapai umurnya, maka dengan kedua orang tua itu tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. Ia tidak berbakti kepada kedua orang tua, sehingga karena tidak kebaktiannya itu tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. Dari 3 golongan ini kita akan berfokus kepada pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kedua, yaitu tentang seseorang yang memasuki bulan Ramadan
Bulan Ramadan berlalu sedangkan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Mengapa bulan Ramadan berlalu sedangkan dosanya tidak diampuni? Bulan Ramadan ini penuh dengan pengampunan, sedangkan kenapa dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada satu kaidah yang mungkin bisa kita tanamkan dalam hati kita masing-masing, yaitu tidak ada satu hal yang mulia, tiada satu hal pun yang agung dan mulia kecuali apabila kita mengagungkannya, kita memuliakannya, maka kita pasti akan ikut mulia karena memuliakan sesuatu tersebut. Pun sebaliknya, kalau kita tidak menghiraukannya, kita mengacuhkannya, bahkan menghinakannya, maka sesuatu itu akan balik menghinakan kita. Contohnya yang kemarin telah kita bahas, betapa karomah atau barokahnya Al-Quran. Dengan berkat Al-Quran, dengan berkat kemuliaan Al-Quran, setiap hal yang berinteraksi dengan Al-Quran, setiap yang memuliakan Al-Quran, maka satu hal itu akan menjadi mulia. Akan tetapi tidak sedikit juga orang yang menjadi hina karena Al-Quran. Sabda Nabi SAW yang kemarin kita sudah bahas, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Di hadis lain Nabi SAW bersabda, Al-Qur'anu hujjatan laka wa 'alaika. Al-Quran itu adalah hujjah. Al-Quran itu adalah penolong. Di sini ada dua hal, ada hujjatan laka wa hujjatan 'alaika. Kalau hujjah disambung dengan kata laka, maka berarti hujjah yang bermakna sebagai penolong. Kalau hujjatan laka, maka bermakna sebagai penolong. Kemudian kalau sambungannya adalah hujjatan 'alaika, maka sebaliknya, yaitu adalah sebagai hujjah yang menolong atau memasukkan ke arah yang sebaliknya, itu ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Qur'an. Kalau kita muliakan, kita akan ikut mulia. Kalau sebaliknya kita menghinakan, maka kita akan ikut menjadi hina juga. Contoh lain, Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Kita tahu betapa mulianya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, betapa ibadah dilipat gandakan di sana, betapa luar biasanya ibadah yang kita laksanakan di dua Masjid Al-Haramain tersebut. Maka sebaliknya juga, ketika orang bermaksiat di dua kota tersebut, ketika orang bermaksiat bahkan di dua masjid tersebut, maka betapa berlipat gandanya ganjaran yang akan ia dapatkan. Kita kembalikan, sama dengan Ramadan. Kalau kita memuliakan Ramadan, kita isi dengan ibadah sehari-hari, kita isi dengan tadarus, kita menjaga, selain menjaga perut dari lapar dan haus, kita juga menjaga lisan dari mengucapkan yang tidak perlu, kita menjaga mata dari hal yang diharamkan untuk dilihat, kita menjaga telinga dari hal yang diharamkan oleh Allah, maka kita akan menjadi mulia, kita akan diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Akan tetapi sebaliknya, kalau Ramadan kita anggap hanya sebagai seremonial biasa, kita anggap hanya tradisi biasa, yang hanya ikut-ikutan puasa, ikut sahur, ikut buka, ikut tarawih dan sebagainya, tapi tidak diikuti dengan sungguh-sungguh, tidak diikuti dengan tadabbur, maka kita akan termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di awal tadi, naudzubillahi min dzalik. Pun ada satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan hanya lapar dan haus. Itu adalah contoh orang-orang yang kalau puasa hanya sekedar puasa, kalau sekedar menahan lapar hanya menahan lapar dan minum, tetapi tidak diisi dengan ibadah yang baik, tidak diisi dengan menjaga lisan, menjaga telinga, menjaga mata dengan baik dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam momentum malam yang ke-8 ini, mari kita sama-sama perbaiki, mari kita sama-sama tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini menjadi momentum kepada kita
untuk membersihkan segala dosa kita, menjadi ladang atau tempat kita untuk berlatih untuk melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah